Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali dengan nomor induk mahasiswa 2022-206001. Dengan kesempatan ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang pewarisan sifat sebagai tugas individu dari mata kuliah genetika dengan dosen pengampu Ibu Hikmawati SPT MSI. Langsung saja, pewarisan sifat melalui gen terdapat dalam kromosom. Pewarisan sifat meliputi monohibrid dan dihibrid. Monohibrid sendiri terdiri atas dominan penuh dan intermediate, sedangkan dihibrid terdiri atas dominan penuh dan intermediate. Pernahkah kamu melihat bebek yang memiliki bulu yang mirip dengan induknya? Bagaimana bulu anak bebek tersebut dapat mirip dengan induknya? Sifat-sifat organisme terkumpul dalam materi genetik yang bernama gen. Di dalam materi genetik inilah sifat-sifat organisme seperti struktur tubuh, penampilan fisik, fungsi organ tubuh dan tingkah laku dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Akan tetapi, bagaimana caranya? Sifat-sifat organisme yang terdapat di dalam materi genetik dapat diwariskan. John Mandel meneliti tentang pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri. Berkat penelitiannya, sekarang kita dapat mengerti pola pewarisan sifat suatu organisme. Ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat pada makhluk hidup disebut genetika. Mandel kemudian diakui sebagai bapak genetika. Mandel memilih tanaman kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena tanaman ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, menghasilkan banyak keturunan, daur hidupnya pendek, mudah melakukan penyerbukan, dan mempunyai sifat-sifat beda yang mencolok. Langkah awal yang dilakukan Mandel adalah menentukan galur murni. Galur murni merupakan tanaman yang apabila melakukan penyerbukan sendiri menghasilkan keturunan yang memiliki sifat sama dengan tanaman induknya, seperti yang ada di gambar. Setiap gen yang mengendalikan sifat tertentu mempunyai posisi atau tempat tertentu pada kromosom. Posisi atau letak gen pada kromosom disebut lokus. Setiap gen memiliki pasangan gen yang disebut dengan alel. Homozigot merupakan dua alel sama yang terdapat pada satu lokus, sedangkan heterozigot merupakan dua alel yang berbeda yang terdapat pada satu lokus. Alel yang bersifat menutupi alel lain atau dominan dan tertutupi alel lain atau resesif. Fenotip merupakan sifat penampilan fisik yang dapat diamati, misalnya warna bunga, bentuk biji, atau tinggi tanaman. Genotip merupakan jenis tanaman yang mengendalikan fenotip. Misalnya untuk fenotip bentuk biji dominan bulat terdapat dua jenis genotip, yaitu hozigot dan heterozigot. Sedangkan untuk fenotip bentuk biji keriput dikendalikan oleh genotip homozigot. Kromosom kelamin gonosom berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme. Kromosom kelamin berjumlah satu pasang atau dua buah. Gonosom pada laki-laki dilambangkan dengan XY dan pada perempuan dilambangkan dengan XX. Gonosom terletak pada sel kelamin dan tidak berpasangan sehingga disebut kromosom haploid. Ditulis dengan N.
Dengan demikian jumlah kromosom pada manusia adalah 23 pasang atau 46 buah. Kromosom laki-laki ditulis dengan 44 AA plus XY. Sedangkan kromosom wanita ditulis dengan 44 AA plus XX. Itulah yang sempat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.